Saya memberitakan tentang nama Yesus, bagaimana Yesus itu mengajarkan ketaatan kepada Bapa, kepada Tuhan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Saya itu ingin membawa apa yang benar-benar diajarkan Bible. Begitu loh. Ketika kita baca Bible, itulah yang kita sampaikan. Kita nggak usah terikat dogma-dogma. Nggak usah dogma-dogma. Siapa Tuhannya Yesus? Ya Bapa di sorga. Yesus itu hambanya Bapa di sorga. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Jadi si Edis juga sekarang sudah berpihak kepada Uclim bahwa Allah Tritunggal itu nggak pernah ada. Sekarang makan kalian lah tai si Edis. Ya, para penggemar Edis makan kalian taiknya karena dia bilang siapa orang Kristen itu gila kalau mengatakan dia sudah punya Tuhan. Edis itu sejak semula penyesat. Hanya saja dia memperhalus semua perkataannya dengan penampilannya yang halus, pembawaannya yang halus. Ya begitulah kawan-kawannya. Iblis kan begitu. Mana pernah iblis marah-marah? Kalau iblis marah-marah ya ketahuanlah dia iblis. Maka dia pura-pura baik, ya pura-pura manis. Nah ya kawan-kawannya, oke. Makin terbuka ya, makin terang benderang siapa Edis sesungguhnya teman-teman ya. Makin kelihatan jelas bahwa Edis itu bukanlah pembela Kristen. Dia tidak peduli dengan kekristenan, bahkan dia tidak mengerti apa itu Kristen. Dia hanya ingin mendapatkan donasi dari orang-orang Kristen bego yang ada di Indonesia, orang-orang Kristen yang Islamfobia. Dan ini yang ngomong bukan saya ya, yang ngomong dari kalangan Kristen sendiri teman-teman. Kalau mau marah, jangan marah sama saya. Yang bilang orang Kristen Indonesia yang mendukung Edis ini adalah Kristen yang bodoh, bukan saya, tapi para pendeta, para polikardus Kristen sendiri. Saya hanya mengutip, saya hanya menyadur ya. Makin banyak blunder-blunder yang dilakukan oleh Edis ya teman-teman, di mana Edis setelah terkenal, dia membawa bom ya, bom bunuh diri terhadap ajarannya. Kemarin dia nyatakan bahwa Yesus disalibkan atas rancangan iblis, atas rencana iblis. Terus yang kedua, dia kembali melakukan satu blunder besar, di mana dia mengatakan Yesus punya Tuhan. Itu sekaligus membuktikan bahwa Yesus bukanlah Tuhan, karena dia punya Tuhan. Dan di sini kita akan memberikan fakta terbaru teman-teman, bahwa Edis mengakui Yesus punya Tuhan. Dan ini selaras, sejalan dengan pernyataan dia dulu, bahwa dia tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Iya atau tidak? Saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak. Tidak percaya? Iya. Oh. Berarti Yesus itu menurut kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Jadi teman-teman mendengar ya tadi suara saya ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, sehubungan dengan banyaknya ya laporan-laporan palsu, sehubungan dengan banyaknya email atau apapun yang dilaporkan kepada imigrasi supaya saya dipulangkan karena saya ini adalah pelaku kriminal, karena mereka melaporkan tentu saja bohong-bohong, segala bohong dilaporin. Edis TV begini, Edis TV begitu, Edis Sidabutar itu ini, Edis Sidabutar itu. Palsu semua laporan itu ya. Jadi teman-teman juga harus bergerak ya. Ya. Bisa lewat email juga, bisa juga melaporkan juga ke tempat yang sama dengan kata-kata yang seperti saya bilang tadi. Ya, bahwasanya yang terjadi sesungguhnya adalah bahwa orang-orang muslim tersebut memang diprovokasi oleh Yudas Iskariot alias Rudi Iskariot untuk melakukan itu. Ya, untuk melakukan
segala macam daya upaya supaya Edis TV dideportasi dan dia akan mengalami satu hal yang sangat membahayakan ya. Mereka akan mempersekusi Edis TV, mereka akan memanjarakan dan bisa saja mereka akan membunuhnya seperti itu. Nah, itulah yang harus teman-teman suarakan. Ya. Nah, bagaimana nanti tekniknya? Pokoknya teman-teman bisa. Seperti yang saya katakan ya, di Konoha itu ada yang namanya tempatnya seperti itu. Perwakilan. Jadi perwakilan dari negara ini itu ada di Konoha juga. Nah, begitu. Jadi disitulah teman-teman memberikan aspirasi. Tapi ingat, kita teman-teman, kita adalah orang-orang Kristen. Kita tidak demo, kita tidak unjuk rasa, tetapi kita sampaikan. Wahai kepala ini, begitu ya, bahwasanya ada seseorang yang bernama Edi Sidabutar ya di negaramu, bahwa ada seseorang yang bernama Edi Sidabutar ataupun Edis TV di negaramu. Dia adalah seorang Kristen yang sering berdebat dengan orang-orang Islam, yang sering diskusi lintas agama. Tetapi orang Islam menganggap debat atau diskusi lintas agama yang dilakukan itu sebagai penistaan, padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Edis TV itu hanyalah menjawab atau hanyalah mendebat orang-orang Islam. Itulah yang bisa kita lakukan, teman-teman. Tetapi orang-orang Islam menganggap itu sebagai penistaan agama, sehingga banyak orang-orang Islam mencari daya upaya untuk membuat laporan-laporan palsu kepada Edis TV supaya Edis TV dipulangkan. Nah, itu teman-teman yang bisa teman-teman sampaikan, yang bisa aspirasikan kepada kepala perwakilan di sana ya, teman-teman ya. Seperti itu. Nanti teman-teman mungkin akan tentukan sendiri jadwalnya kapan seperti itu ya. Karena ini kita adu lomba begitu. Adu lomba. Ya. Seperti itu teman-teman ya. Intinya begini. Artinya kalau ada dua pihak nih sekarang. Ini kan selama ini kan pihak imigrasi kan menerima laporan-laporan. Siapa ini Edis TV ini? Kok banyak sekali laporan terhadap orang ini katanya kan? Ini dilaporin begini. Nah, sekarang teman-teman ternyata ada jawaban nih. Ternyata ada banyak juga orang yang mengatakan bahwa itu adalah cara-cara orang Islam. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti kapan koordinir supaya teman-teman menyampaikan informasi yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa Edis TV atau Edi Sidabutar itu sebenarnya tidaklah melakukan kejahatan. Dia hanya mendebat, hanya berdiskusi, hanya menyampaikan imannya. Begitu. Tetapi orang-orang Islam tidak suka dan menganggap itu penghujatan seperti itu ya, teman-teman ya. Nanti silakan teman-teman atur sendiri tanggalnya kapan seperti itu. Ya. Nah, kalau kita membuat satu penyampaian aspirasi, maka tunjukkan kita sebagai Kristen. Bedanya teman-teman, kalau kadrun itu biasanya mereka rusuh. Biasanya mereka itu bikin sampah, kotor, dan lain sebagainya. Nah, bedanya dengan kita, kalau kita, teman-teman menyampaikannya dengan tertib, seperti itu ya, teman-teman ya. Silakan. Semakin ramai, semakin banyak, itu semakin baik. Karena apa? Karena untuk mengimbangi beberapa orang. Jadi yang laporan dari mereka itu tentunya udah ribuan ya, teman-temannya sudah ribuan. Nah, kita pun juga teman-teman ribuan orang juga kita bisa menyampaikan keadaan yang sesungguhnya terjadi begitu, bahwa Edis TV itu telah dipersekusi. Ya, bikin aja spanduk-spanduk begitu. Edis TV mengalami persekusi ya. Edis TV itu umat muslim sekarang sedang mencari daya upaya supaya Edis TV itu dipulangkan gitu, termasuk dengan cara membuat laporan-laporan palsu. Seperti itu ya, teman-teman ya. Itulah kenapa teman-teman saya tidak live selama
3 hari karena memang itu berimpact kepada saya teman-temannya, itu yang menghantui pikiran saya sehingga saya sekarang sudah menemukan solusinya begitu. Kalau mereka bisa membuat laporan-laporan palsu seperti itu, maka kita bersama-sama untuk menunjukkan bahwa itu semua tidak benar. Ya, nanti teman-teman atur sendiri kapan dan tempatnya seperti itu. Ya. Oke. Saya akan kasih naik ada, bentar ya. Oke, kita kasih naik ada Yuli. Halo Kak Yuli, ya. Pagi, siang Bang Edis. Ya. Ya, aku udah ngikutin semuanya Bang Edis ya. Mungkin memang ini masukan dari saya saja ya Bang Edis. Mungkin lebih baiknya kita nggak usah dulu datang-datang ke sana bawa flyer, melainkan mungkin ada beberapa teman yang bergerak di daerah Surabaya dan di Jakarta. Kita melakukan yang namanya audiensi aja dulu Bang Edis. Audiensi dengan membawa surat terbuka kedutaan seperti itu. Itu lebih baik dan lebih elegan ya Bang Edis daripada kita ke sana rame-rame. Karena biasanya kalau audiensi biasanya kita pasti diterima dari pihak itu. Tapi yang pertama kita harus mengirimkan surat dulu Bang Edis. Surat kalau kita dari teman-teman Indonesia ini mau melakukan yang namanya audiensi ke pihak kedubes. Kedubes Amerika. Itu lebih baik Bang Edis. Itu masukan dari saya. Mungkin teman-teman juga pasti siap gerak kok di bawah Bang Edis untuk membuat petisi. Petisi itu juga penting Bang Edis. Petisi itu sangat penting juga Bang Edis. Petisi itu maksudnya gimana? Jadi kayak teman-teman membuat Save Edis TV dengan beberapa yang disampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan yang namanya apa yang disampaikan oleh teman-teman yang melakukan laporan ke sana. Nanti kita semua bakal bikin petisi tanda tangan berapa, mungkin jumlah tanda tangan yang dibutuhkan mungkin 10.000 orang nih. Nanti kita bakal bikin linknya itu, webnya. Nanti kita bakal share ke teman-teman, nanti mereka bakal tanda tangan sama-sama petisi itu Bang Edis. Iya. Dan juga maksudnya pemberitahuan ya, maksudnya karena gini, sebenarnya kan yang menjadi saksi ya, yang menjadi atau orang-orang yang tahu bahwa saya itu mendapatkan ancaman, kalian sudah lihat sendiri ya ancaman-ancaman yang saya alami ketika saya sedang online begini berdebat atau berdiskusi lintas agama, mengatakan kalau aku pulang ke Indonesia habis kamu, kalau kamu begini, kalau kamu ketemu muslim habis dan lain sebagainya. Informasi-informasi seperti itu yang sesungguhnya sangat penting begitu bagi mereka seperti itu, bahwa Edis TV, alasan supaya Edis TV ingin dideportasi, alasan Edis TV supaya dipulangkan dengan membuat laporan-laporan palsu itu sebenarnya hanyalah karena masalah Edis TV mendebat orang-orang Islam begitu, hanya karena mendebat saja. Bukankah orang-orang Islam pun mendebat Kristen? Kenapa orang Kristen tidak boleh mendebat Islam? Kan begitu. Mungkin nanti sebelum kita itu ya cara-cara yang ini saja dulu, yang diplomatis ya, seperti itu. Bagaimana nanti caranya? Sebenarnya mungkin siapa yang lebih tahu juga, saya bingung seperti itu. Gimana kira-kira? Nanti aku coba bantu komunikasi ya dengan beberapa orang di sini Bang Edis ya, karena memang kemarin sudah sempat komunikasi, mereka malah bilang nggak usah seperti itu, tetapi kita bikin saja surat izin untuk audiensi dengan orang-orang di sana seperti itu, dan bikin petisi dan bikin surat terbuka Bang Edis, itu lebih baik dan elegan Bang Edis. Karena kita kan bukan kaum sebelah yang datang gerada-gerudu rame-rame, itu beda Bang Edis. Mending itu sih Bang Edis, itu langkah pertama. Tapi teman-teman sebentar. Audiensi ya? Maksudnya audiensi gimana itu maksudnya? Berjumpa dengan orang kedubes di situ, menyampaikan surat kita ini, surat terbuka ini, bahwa kita menyampaikan bahwa Edis TV ini tidak melakukan hal yang tidak seperti ini. Tapi Bang Edis, mendingan nanti saya coba komunikasi langsung di belakang layar, karena saya sangat tapi nggak apa-apa juga sih. Maksudnya begini. Okay. Artinya supaya teman-teman juga tahu begitu. Ini kan ada 8.900 orang yang nonton, hampir 9.000 orang. Jadi keinginan teman-teman atau umat Kristen di Indonesia itu apa nih yang mau disampaikan kepada pihak kedutaan besar di sana kira-kira? Ya mungkin teman-teman juga akan menyampaikan seperti yang tadi Bang Edis keadaan bilang, sebenarnya ya, keadaan sebenarnya. Yes. Bahwa kami ini, misalnya nanti kami ini berjumlah misalnya berapa orang, 10.000 orang atau 20.000 orang, kami ini adalah saksi semuanya bahwa Edis TV atau Edis Sidabutar, kalau hanya menyebutkan Edis TV saja mereka tidak tahu. Tapi kalau menyebutkan Edis Sidabutar pasti tahu
begitu. Karena itu ada dalam rekam jejak di sana. Karena saya berangkat kan dengan izin mereka. Saya berangkat ke sini kan tentu dengan izin dari pihak kedutaan besar, begitu kan. Nah, jadi teman-teman memberikan informasi begitu kepada mereka bahwa kami ini adalah saksi semuanya bahwa saudara Kristen kami yang namanya Edi Sidabutar itu dipersekusi sehingga dia ada di sana sekarang ini. Dan sekarang banyak orang-orang Islam melakukan segala macam daya upaya, termasuk membuat laporan-laporan ke website, membuat bahkan laporan palsu, dan menerima juga ancaman. Jelas ya, kemarin kan ada ancaman kan, supaya ada seseorang, bahkan ini saya putarkan, tapi ada di situ ya. Bahkan mereka sekarang ini sedang mencari pelaku-pelaku yang rela nekat begitu untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal di sana kepada Edi Sidabutar atau Edi TV begitu. Jadi supaya pihak negara tersebut memberikan atensinya dan memberikan perlindungannya seperti itu. Ya. Itu mungkin yang bisa teman-teman lakukan. Bagaimana nanti sistemnya yang prosedural. Ingat ya, sistem kita prosedural. Kita orang Kristen itu kalangan terpelajar, bukan kalangan geruduk-geruduk, bukan kalangan demo-demo begitu. Ya, mungkin itu sih Bang Edi, cara yang elegan. Pertama itu mungkin dari saya, kita bikin surat terbuka, bikin surat untuk audiensi. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman, mungkin kalau seandainya teman-teman ada yang mau ikut, nggak apa-apa Bang Edis. Audiensi itu menyampaikan bahwa Edi Sidabutar ini tidak melakukan apa seperti yang udah dilaporkan di web yang disampaikan itu Bang Edis. Itu paling penting Bang Edis, dan petisi itu nanti kita bikin. Itu aja Bang Edis. Bukan, kalau ke situ nanti malah agak sedikit ini. Maksud saya begini, bahwa Edi Sidabutar itu memang ditarget oleh orang-orang Islam supaya dipulangkan dari sana. Oke. Begitu. Karena Edi Sidabutar itu sesungguhnya dia mengalami persekusi seperti itu. Baik. Nah, apakah itu nanti mungkin akan diterima orang kedutaan begitu, masuk ke sana seperti itu, atau bagaimana? Kemungkinan besar bisa Bang Edis. Yang penting kita kan mengirim sebelum masuk ke sana itu kan kita harus ada berapa tahap yang harus kita lakukan. Mungkin melakukan surat dulu, Tapi apa kalau begitu mungkin kalau perorangan kayaknya ini susah begitu. Mungkin lembaga harusnya. Perorangan bisa Bang Edis. Perorangan bisa. Nanti coba di Surabaya, nanti saya coba dulu Bang Edis ya. Kalau Kita bagusnya coba sih dulu. yang Jakarta begitu. Oh masih boleh. Ya, yang Jakarta. Jadi yang kapitalnya langsung. Oke. Begitu. Siap Bang Edis. Nanti teman-teman juga bisa, pasti teman-teman siap bantu Bang Edis. Teman-teman semua ada support dari beberapa hari, 2 hari kemarin ini mereka nunggu Bang Edis. Iya, karena saya Oke. terus terang saja itu yang saya pikirkan. Begitu. Baik. Ya. Oke Bang Edis. Oke ya, jadi nanti siapa nanti timnya ya, mungkin Kak Yuli bisa atur sendiri dengan teman-teman di sana. Saya rasa banyaklah teman-teman yang mau merelakan waktunya begitu untuk kapan diadakan pertemuannya, kemudian diberitahu kepada pihak kedutaan bahwa orang ini, tentu mereka tahu itu, kalau dibilang ini namanya Edi Sidabutar, ada di negaramu, dia di Indonesia itu sedang ditarget, dan supaya dia itu segera dipulangkan seperti itu, karena dia mendebat orang-orang Islam. Itu konten-kontennya bisa dilihat sendiri bahwa saya adalah seorang yang menjawab dan mengcounter pertanyaan-pertanyaan atau sebuah ajakan-ajakan debat dari orang-orang Islam yang dianggap oleh orang-orang Islam sebagai satu penghujatan begitu. Baik, sebenarnya kan kita ini kan tujuan kita ini hanya mengcounter, karena saya sangat yakin apa yang disampaikan Bang Edis itu benar. Laporan yang akan dikirim di web mereka itu pasti yang amburadul, yang nggak benar seperti itu Bang Edis. Ya, jadi kalau masalah begini ya, jadi di sini saya itu ada yang namanya non-profit organization. Ada, saya punya itu non-profit itu. Nah, dan saya pun itu akan melaporkan pajak saya, akan melaporkan tax saya itu pada akhir tahun, karena memang belum datang tahunnya. Jadi laporan pajak itu memang dilakukan pada akhir tahun. Pada akhir tahun tentu saja saya akan melaporkan sebagai warga negara yang residen yang baik, saya melaporkan juga seperti itu.
Jadi tentu itu tidak akan tidak jadi masalah kalau laporannya hanya itu begitu. Pasti mereka akan membuat laporan-laporan palsu. Iya. Iya, seperti itu. Kalau hanya sekedar Edis menggalang itu saya ada di sini, non profit organisasinya ada, saya punya. Baik. Itu. Yang jelas yang saya sampaikan kepada teman-teman untuk membantu saya melawan fitnah, untuk membantu saya melawan laporan-laporan palsu yang dilaporkan oleh banyak orang, maka teman-teman harus menginfo dengan segera seperti itu. Pihak sana apa yang sesungguhnya terjadi gitu, bahwa Edis TV mengalami persekusi karena debat agama, karena mendebat orang-orang Islam. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi? Ya, itu aja teman-teman, juga jangan lupa supportnya ya teman-teman. Supportnya cukup berdoa saja teman-teman ya, itu yang paling penting. Doa teman-teman, kita sama-sama berdoa juga buat Bang Edis. Mungkin teman-teman yang di balik layar juga akan tetap kerja untuk support Bang Edis juga. Bang Edis itu juga tetap fokus saja Bang Edis. Ya mungkin beberapa hal memang harus. Dan ini informasi ya, dan ini informasi teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, biar teman-teman tahu, karena ini udah kepalang ini, artinya kepalang basah kita gini. Jadi di sini saya informasikan kepada teman-teman, saya ini tinggal menunggu yang namanya interview. Saya hanya tinggal menunggu interview. Seperti itu. Dan setelah di interview, maka nanti akan keluar hasilnya seperti itu. Saya hanya tinggal menunggu itu saja. Ya semoga teman-teman ya walaupun ada banyak daya upaya mereka supaya ingin memulangkan saya, semoga malah justru menjadi jalan cepat bagi saya supaya saya segera diinterview seperti itu. Amin, amin, amin. Dan ketika saya diinterview, saya akan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi terhadap diri saya. Begitu. Bahwa saya adalah seorang Kristen yang menjawab tuduhan-tuduhan orang-orang Islam terhadap iman saya. Seperti itu. Mungkin itu aja dulu dari saya dan teman-teman. Nanti saya juga siap bantu Bang Edis apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan, apa yang harus kita kerjakan. Ya. Jadi Kalau soal komunikasi petisi itu gimana itu Kak Yuli? Nanti petisi itu dia by link di Google gitu Bang Edis. Nanti kita bakal share itu ke beberapa teman-teman. Nanti mereka bakal saya bikin nanti kata-katanya, nanti mungkin coba narasinya nanti saya bikin. Yang intinya bahwa apa laporan yang sudah dilaporkan oleh kaum-kaum sebelah ini itu ada tidak bukan benar. itu harusnya. Petisi itu maksudnya begini, supaya petisi itu isinya adalah bahwa Edis TV atau Edis Dabutar itu kami adalah saksi-saksinya bahwa dia itu mengalami persekusi akibat daripada mendebat orang-orang Islam, dan sekarang orang-orang Islam mencari daya upaya untuk supaya Edis TV itu bisa dideportasi, supaya Edis TV bisa dipulangkan seperti itu. Bahkan ada yang ngomong sudah disediain dana berapa? 2 miliar katanya atau berapa itu? 3 ember. 3 ember kepada Rudi Iskariot yang menjual dirinya tapi nggak laku-laku. Jadi kita juga gerak ya. Mereka punya niat jahat, kita punya juga penalangnya seperti itu. Baik Bang Edis. Nanti yang Bang Edis sampaikan tadi itu kan udah saya rekam itu, nanti petisinya saya bakal bikin seperti itu. Nanti Bang Edis cek dulu, kalau sudah oke, saya sebarkan ke teman-teman, nanti biar teman-teman bantu tanda tangan, mungkin bisa sampai 5.000 atau 10.000 petisi seperti itu Bang Edis. Oke. Oke Bang Edis. Oke. Semangat Bang Edis. Oke, terima kasih Kak Juli. Selamat siang. Tuhan berkati Bang Edis. Halo.